Selamat datang di mata kuliah pengantar Fraud Audit bersama saya Irma Paramita Sofia. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah Fraud Audit ini adalah mahasiswa diharapkan nanti dapat menjelaskan mengenai audit, pelaku audit atau auditor, standar audit umum, dan standar audit tujuan tertentu atau investigasi. Baik, kita mulai terlebih dahulu penjelasan terkait audit dan juga personil yang melaksanakan audit atau biasa kita sebut dengan auditor. Auditing itu sendiri kalau teman-teman masih mengingat pada mata kuliah pengauditan sebelumnya, auditing merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang independen dengan memperoleh bukti untuk menilai kesesuaian antara bukti tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Proses sistematis artinya proses secara berurutan, bertahap, dan tidak dapat melewati salah satu tahapan dalam pelaksanaannya. Kemudian, seseorang yang independen merupakan auditor atau pemeriksa yang memiliki keahlian profesi untuk melakukan audit secara independen. Selain itu, bukti dikumpulkan diperoleh dari pihak organisasi yang diaudit atau klien atau perusahaan apabila berlaku sebagai seorang audit internal yang mana bukti tadi digunakan untuk menilai kesesuaian apakah telah sesuai dengan kriteria yang berupa peraturan perundangan, kebijakan, dan fakta. Auditor itu sendiri berkaitan dengan seseorang yang independen dan juga objektif. Selain itu, memiliki keahlian profesi untuk melaksanakan pemeriksaan atau audit. Tentunya, keahlian profesi diperoleh seorang auditor setelah menempuh pelatihan dan juga pendidikan profesi. Auditor secara klasifikasi atau secara pembagiannya dibagi menjadi 3 pembagian besarnya, yaitu audit internal, auditor internal pemerintah, dan auditor eksternal. Auditor eksternal dibedakan menjadi 2. Untuk sektor private itu adalah akuntan publik. Sedangkan untuk pemerintah, auditor eksternalnya akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Auditor internal adalah seseorang yang menghabiskan waktu bekerja untuk perusahaan menjadi karyawan dalam hal ini dalam unit internal audit, yaitu unit pengawasan atau pemeriksaan dan bertanggung jawab kepada manajemen. Sedangkan auditor internal pemerintah yaitu seseorang yang bekerja dalam suatu instansi pemerintah, baik itu bisa kementerian atau lembaga, dan ditempatkan di inspektorat ataupun inspektorat jenderal instansi tersebut. Auditor internal pemerintah disebut juga aparat pengawas internal pemerintah atau APIP. Untuk auditor eksternal merupakan seseorang yang independen dari luar organisasi. Jadi kalau audit internal itu berasal dari dalam, kalau auditor eksternal itu dari luar organisasi yang bertugas untuk melakukan audit kepada entitas terperiksa atau auditi. Kemudian kalau kaitannya dengan pemerintahan, auditor eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan audit, pastinya auditor akan berpegang kepada standar audit. Dan untuk standar audit umum, yaitu standar audit yang berlaku secara umum digunakan oleh seluruh auditor dalam melaksanakan auditnya. Mengapa diperlukan standar audit? Sama dengan pekerjaan yang lain, audit merupakan proses yang sistematis, sehingga diperlukan aturan atau standar yang harus dipenuhi untuk mengatur pekerjaan tersebut
dalam bentuk format dari awal hingga pelaporan yang sama. Standar audit yang berlaku secara umum dibagi menjadi 3, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Masing-masing standar mengatur apa yang harus dilakukan secara detail. Standar umum mengatur persyaratan dan mutu pekerjaan seorang auditor yang meliputi bahwa audit harus dilakukan oleh seseorang yang telah mengikuti pelatihan atau memiliki kecakapan teknis yang memadai. Kemudian, auditor harus dapat mempertahankan sikap independen serta menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan auditnya. Standar yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan mengatur teknis pekerjaan auditor dalam melaksanakan audit, yaitu yang meliputi perencanaan pekerjaan secara memadai. Kemudian juga auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungan dan juga harus memperoleh kecukupan bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit. Untuk standar yang ketiga yaitu standar pelaporan. Untuk standar pelaporan mengatur teknis penyusunan laporan hasil audit, yaitu antara lain meliputi bahwa auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan SAK. Kemudian, auditor dalam laporan auditnya juga harus mengidentifikasi mengenai keadaan di mana terdapat prinsip-prinsip akuntansi yang tidak secara konsisten dilaksanakan selama periode audit. Kemudian juga, auditor harus menetapkan apabila ada pengungkapan secara informatif belum memadai dan dinyatakan dalam laporan audit. Serta standar pelaporan yang terakhir adalah bahwa auditor dalam auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk standar audit investigasi atau fraud audit biasanya dilakukan standarnya merupakan ukuran mutu minimal yang harus dilakukan oleh auditor investigasi dalam melaksanakan audit investigasi. Untuk tujuan yang berlaku pada sektor publik, standar audit investigasi terdapat dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SKPN. Audit investigasi di sektor publik disebut juga audit tujuan tertentu atau pemeriksaan khusus yang dibagi menjadi 2 yaitu standar pelaksanaan pemeriksaan investigasi dan standar pelaporan pemeriksaan investigasi. Untuk standar pelaksanaan pemeriksaan investigasi mengatur teknis auditor melaksanakan audit investigasi yang meliputi bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, artinya harus ada planning, kemudian kecukupan bukti. Selain itu juga harus terdapat komunikasi pemeriksa, pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya, sistem pengendalian internal, dan dokumentasi pemeriksaan. Untuk standar pelaporan pemeriksaan investigasi, mengatur teknis penyusunan laporan pemeriksaan investigasi yang meliputi bahwa laporan harus menyebutkan asersi mana yang diperiksa atau asersi mana yang sedang di-assess. Kemudian laporan menyatakan simpulan praktis, laporan hasil pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan, dan juga ada pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab. Untuk laporan hasil audit investigasi, maka hal ini bersifat rahasia dan disampaikan kepada penegak hukum. Dalam hal ini adalah KPK, Polri, dan Kejaksaan. Hasil audit investigasi mengungkap secara lengkap terhadap kecurangan yang dilakukan sehingga akan dibuktikan lebih lanjut penetapan status pelaku kecurangan tersebut kepada penegak hukum.
Selanjutnya dapat juga ditempuh proses pengadilan untuk pembuktian lebih lanjut status dan hukuman yang diterima atau vonis bagi pelaku kecurangan. Demikian untuk pertemuan pertama perkenalan fraud audit. Terima kasih, sampai berjumpa pada sesi selanjutnya.